Saya mengangkat gelas ke-99 di depan saya dan menghabiskannya sekaligus. Melihat sisa-sisa darah merah di bibir gelas, rangsangan dari alkohol tinggi, seolah-olah 10.000 jarum baja menusuk dari tenggorokan langsung ke perut. Semua rasa sakit ini adalah yang pantas saya terima. Saya meraba laporan kanker lambung stadium akhir di saku. Tubuh saya yang hampir hancur ini tidak tahu berapa lama lagi bisa menemani bayi Ningbing di sisinya. Bisakah dosa saya pada Ningbing terlunasi? Tuan Fang, apakah Anda yakin ingin mendonasikan semua organ tubuh? Ya. Saya yakin. Setelah berkata, saya malah menyunggingkan senyum, seolah terbebas. Dokter terkejut, lagi-lagi membujuk meski kanker sudah stadium akhir, tapi asal dirawat di rumah sakit dengan aktif, mungkin masih bisa diperpanjang setengah tahun. Senyum saya semakin lebar, tanpa pikir langsung gelengkan kepala. Tidak usah, dokter, saya sudah menantikan hari ini lama sekali. Saya mungkin hanya punya 1 bulan lagi. Saat hari itu tiba, saya akan beritahu rumah sakit sebelumnya. Tolong organ-organ sehat saya diberikan kepada yang membutuhkan. Setelah berkata, saya bangun dan pergi dengan senyum. Dokter memandangi punggung saya yang pergi dengan wajah penuh keheranan. Pasien yang begitu mendesak ingin mati seperti saya, ini pertama kalinya dia jumpai. Baru saja keluar dari rumah sakit, ponsel langsung berdering. Itu dari bayi Ningbing. Suaranya dingin dan agak rendah. Hari ini izin kemana? Jari-jari saya yang memegang ponsel kaku memilih menipu bayi Ningbing. Hari ini flu, pihak seberang jelas juga tidak benar-benar peduli. Ruangan 314. Klub Wina, cepat ke sini. Saya tidak berlambat-lambat, langsung bergegas ke sana. Masuk ke ruangan, di dalam ada banyak rekan bisnis bayi Ningbing di dunia usaha. Asisten Fang sudah datang. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Konon katanya Anda tidak pernah mabuk minum. Bos Bai mengandalkan Anda untuk minum. Berhasil merundingkan banyak bisnis. Hari ini harus bisa membuat kami menyaksikan sendiri 99 gelas minuman di atas meja ini. Jika Anda bisa menghabiskannya, kerja sama hari ini akan terwujud di kursi samping. Bayi Ningbing dengan senyum samar di sudut bibir, berkata dengan suara datar, jangan mengecewakanku. Semua orang menantikan dengan penuh harap. Saya juga tidak menolak, sambil tersenyum mengambil segelas minuman. Kalau begitu saya akan mempermalukan diri. Segelas demi segelas, perut dengan cepat rasa perih seperti terbakar. Bagi penderita kanker lambung, rasa sakitnya ratusan kali lebih hebat dari sebelumnya. Wajah saya pucat pasi, kedua tangan gemetaran, tapi saya masih tidak berhenti. Terus minum segelas demi segelas, sedangkan bayi Ningbing dari awal sampai akhir hanya diam-diam mengawasi. Di bawah pandangan kagum semua orang, saya menghabiskan gelas terakhir di dalam ruang privat. Seketika tepuk tangan bergemuruh. Hebat. Seluruh 99 gelas minuman keras berkadar tinggi benar-benar hebat. Dahi saya berkeringat dingin, hanya bisa memaksakan senyum. Mitra kerja sama, sangat tertarik dengan Fang Yuan. Asisten Fang terlalu dirugikan bekerja dengan Bos Bai. Lihat dia memperlakukan Anda dengan tidak tahu, menghargai keindahan dan kelembutan. Anda pindah kerja dengan saya saja. Saya tersenyum, menolak dengan halus. Terima kasih atas apresiasinya. Bos Bai sangat baik. Saya akan beri Anda gaji 3 kali lipat. Tapi saya masih menggeleng tanpa ragu. Semua orang tidak mengerti mengapa Anda tidak mau pergi. Senyum saya sedikit memudar. Saya tinggal untuk membayar hutang mitra kerja sama itu mengira saya berhutang uang pada Bai. Juga merasa sayang. Akhirnya mengurungkan niat. Akhirnya kerja sama hari ini berhasil dirundingkan acara bubar hari juga. Sopir menjemput kami berdua dengan mobil dari kejauhan. Saya dengan lancar duduk di kursi penumpang depan Bayi Ningbing. Tidak suka saya duduk bersamanya. Mobil berhenti di bawah gedung rumah saya. Aku berbisik pelan. Xie turun dari mobil dengan lelah. Aku benar-benar terlalu lelah. Tidak menyadari, Bayi Ningbing juga mengikutiku. Dia melihat langkahku yang terhuyung-huyung. Matanya tidak tahu sedang memikirkan apa. Aku tidak menyadari sepanjang jalan. Sampai naik ke lantai atas, aku berhenti di depan pintu mengeluarkan kunci. Tiba-tiba diseret seseorang. Pergelangan tangan berbalik dan ditekan ke dinding. Lampu sensor suara di koridor kebetulan menyala. Detik berikutnya Bayi Ningbing memeluk leherku dan menciumku. Ciuman ini intens dan panjang. Aku hampir tidak bisa bernapas. Lama sekali. Akhirnya dia melepaskanku. Meski yang memaksakan ciuman adalah dia, tapi matanya memerah, suaranya gemetar, selalu berpura-pura seperti ini. Apakah ingin membuatku merasa sakit hati? Orang lain bertanya mengapa kau tidak pergi Fang Yuan? Mengapa kau masih belum pergi? Aku terengah-engah berusaha menenangkan perasaanku. Aku ingin tinggal untuk menebus dosa. Kata-kata ini kembali memicu kemarahan Bayi Ningbing. Dia menghantam dinding dengan keras, kebencian di matanya, bagaikan pisau tajam. Kalau begitu mengapa kau tidak mati saja? Matilah. Aku tersenyum pahit seperti yang dia inginkan. Hatiku benar-benar sudah mati. Baru saja ingin berbicara, ponsel Bayi Ningbing tiba-tiba berdering. Dia menunduk, melihat nama yang terpampang. Chen Sheng? Tunangannya sekarang. Melihat panggilan dari Chen Sheng, pukulannya yang menggantung menjadi lebih berat. Dia membalikkan badan, seperti sedang mengatur perasaan. Setelah telepon tersambung, nadanya rendah dan lembut, seperti kembali menjadi dirut bayi yang sopan itu. Asheng di ujung sana tidak tahu mengatakan apa. Ekspresinya berubah sedikit. Detik berikutnya dia melepaskanku. Tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan pergi. Setelah melihat bayangannya menghilang di dinding, akhirnya tidak tahan membuka pintu, menerjang ke kamar mandi, muntah dengan hebat. Aku muntah sampai pusing 7 keliling. Lama kemudian baru mengangkat kepala. Toilet penuh dengan darah yang mengerikan. Dengan mati rasa aku menekan tombol flush, ingin berdiri, tapi karena kelelahan akhirnya pingsan. Aku bermimpi. Dalam mimpi aku masih di bawah pohon secamore kampus. Aku berjalan bersama Bayi Ningbing dan Bai Xiaobai. Bai Xiaobai menarik lenganku terus memohon. Fang Yuan, akhir pekan ini kami mau ada acara jurusan hukum. Temani aku pergi. Boleh tidak? Bayi Ningbing wajahnya sedikit muram. Langsung
langsung menarikku menjauh dari Bai Xiaobai. Apa aku setuju kamu mendekati pacarku? Kakak, kamu pelit sekali. Masa-masa itu indah sekali ya. Aku dari kecil sudah yatim piatu. Saat sekolah kenal Bai Xiaobai dan menjadi saudara dengannya. Bai Ningbing adalah kakak perempuan Bai Xiaobai. Di sekolah terkenal sebagai bunga kampus yang dingin, cantik dan angkuh. Tidak pernah dekat dengan pria. Setiap hari surat cinta yang diterima bisa memenuhi tempat sampah. Awalnya bahkan tidak berani bicara dengannya. Tapi Bai Ningbing selalu muncul dalam pandanganku, merapikan catatan untukku, menemaniku ke perpustakaan, juga mengantar jemput pulang. Suatu kali, dia menerjang hujan deras ke jalan, tidak bawa payung. Kami berdua berdiri di bawah satu payung. Akhirnya aku tidak tahan bertanya kakak Ningbing, apakah karena adikmu kamu jadi baik sekali padaku? Gadis itu dengan wajah dingin menghalangiku di sudut dinding. Pang Yuan, kamu memang bodoh sekali. Sekarang akan kuberitahu alasan sebenarnya aku begitu baik padamu. Setelah berkata, dia mengunci bagian belakang kepalaku, menstabilkanku. Setelah hari itu kami bersama. Sampai 5 tahun lalu, malam sebelum pernikahan kami, aku dan Bai Xiaobai pergi menonton film. Hari sudah sangat larut. Kami melewati sebuah gang kecil, bertemu dengan beberapa preman mabuk. Kelompok orang itu, ucapan mereka tidak sedap didengar, mengepung kami di ujung gang, tidak mengizinkan kami pergi. Dua orang tidak bisa melawan sekelompok orang. Bai Xiaobai menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan para preman itu, berteriak, Pang Yuan, larilah cepat. Aku tahu kami bukan lawan dari sekelompok pemabuk ini, jadi aku berlari. Lari ke seberang jalan untuk meminta bantuan. Tapi ketika aku kembali dengan membawa orang, gang sunyi senyap. Kelompok pemabuk itu sudah pergi dari atas tanah, berantakan. Terbaring dipukuli hingga babak belur, seluruh tubuh berlumuran darah. Bai Xiaobai yang sudah tidak bernapas. Ketika Bai Ningbing tiba, yang dilihatnya adalah tubuh adiknya yang menyedihkan. Pikirannya kosong. Dia menggenggam tanganku dengan kuat, mempertanyakan dengan sedih dan putus asa. Mengapa kau lari? Mengapa meninggalkannya sendirian? Fang Yuan, mengapa kau lari? Aku tidak bisa menjawab. Aku lebih membenci diriku sendiri daripada siapapun. Kemudian keluarga Bai tidak mau memaafkanku. Aku menyebabkan kematian sahabat terbaik, juga berubah menjadi musuh dengan orang yang sangat dicintai. Syukurlah sekarang aku hampir mati. Aku bisa pergi ke bawah dan meminta maaf langsung kepada Bai Xiaobai. Dan Bai Ningbing juga bisa benar-benar bebas. Jangan, Xiaobai. Lari cepat. Aku terkejut dengan air mata berlinang. Menemukan diriku sedang berbaring di tempat tidur rumah. Baju berdarah sudah diganti di samping tempat tidur. Seseorang yang menunggu adalah Song Xin Er. Song Xin Er adalah teman sekelasku di universitas. Selama bertahun-tahun ini selalu menyukaiku. Translate_text hanya bisa diam-diam merawatku. Saat ini, di tangannya memegang kertas tes yang kusut. Dibacanya kata demi kata berulang kali. Matanya memerah. Gemetar dia bertanya padaku. Menderita kanker lambung. Aku terbangun dari jurang. Perlahan menjadi tenang. Pelan-pelan mengeringkan. Air mata yang membanjiri wajahku sambil mengangguk. Song Xin Er langsung berdiri. Masih berani minum alkohol. Lagi-lagi dipaksa Bai Ningbing. Benar kan? Aku menunduk diam. Song Xin Er merasa sakit hati. Langsung menarik tanganku. Kamu tidak boleh terus seperti ini. Kamu harus segera meninggalkannya dan masuk rumah sakit berobat. Tapi aku menarik kembali tanganku. Aku memaksakan senyum. Tidak terlalu serius. Kamu tenang saja. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Kamu tahu tidak? Ini kanker. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Song Xin Er. Biarkan aku sendiri yang memutuskan. Melihat sikapku yang serius, Song Xin Er tahu dia tidak bisa membujukku. Dia lebih tahu. 5 tahun lalu kematian Bai Xiaobai adalah hal yang tidak bisa kulupakan di hatiku. Jadi aku menjadi asisten pribadinya. Apapun yang Bai Ningbing lakukan padaku, aku tidak akan menolak. Song Xin Er tidak bisa mengalahkanku. Tinggal merawatku semalaman. Keesokan paginya kembali ke rumah sakit. Aku buru-buru sampai di perusahaan. Hari ini harus menemani Bai Ningbing menghadiri sebuah pesta. Di aula pesta, Bai Ningbing menggandeng lengan Chen Sheng. Melihatku, Chen Sheng penuh wajah meremehkan. Pang Yuan, aku sangat mengagumimu. Sekarang masih bisa tanpa malu mengikuti di samping Ningbingyan. Sejak kecil menyukai Bai Ningbing. Tapi kalah dengan saya yang tidak memiliki apa-apa. Dia selalu sangat iri. Setelah menjadi tunangan Bai Ningbing, akhirnya dia bisa menyiksa saya semaunya. Saya tidak membantah, hanya berdiri diam di samping. Pada saat ini, Chen Sheng dengan mudah menggenggam tangannya. Bai Ningbing tidak menolak. Saat menatap saya, warna matanya justru menjadi lebih dingin. Siapa yang menyuruhmu masuk ke balai jamuan? Pergi menunggu di luar. Kehidupan ini sudah memasuki musim dingin. Di luar tidak ada angin dingin, hanya ada angin yang menusuk tulang. Saya hanya mengangguk. Baik, saya berbalik dan keluar dari balai jamuan. Di luar adalah taman terbuka, bahkan tidak ada selembar genteng untuk berlindung. Saya berdiri dalam angin dingin. Tubuh kurus dan lemah gemetaran. Ada pelayan yang tidak tega. Bertanya apakah saya ingin pergi ke ruang istirahat untuk beristirahat. Saya menggelapkan kepala dalam diam. Saya terus berdiri seperti ini sampai hari gelap. Sampai jamuan berakhir. Chen Sheng mengenakan jas Bai Ningbing keluar. Keduanya melihat saya masih berdiri di luar. Matanya bergetar. Suaranya tiba-tiba menjadi serak. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Dia menggandeng Chen Sheng meninggalkan saya. Saya mengikuti di belakang mereka. Saat melewati danau buatan di taman, Chen Sheng mengangkat sudut bibirnya tersenyum. Terhuyung-huyung melangkah ke depan. Aduh, gelang tanganku jatuh ke dalam danau. Dia marah-marah menatap saya. Siapa yang menyuruhmu mendorong? Saya secara refleks membela diri. Saya tidak. Kamu masih membantah. Chen Sheng menggandeng Bai Ningbing merajuk.
Ningbing, itu adalah gelang tangan favoritku. Bai Ningbing menatapku, diam cukup lama, baru berkata dengan suara rendah, loncat ke bawah. Dia bahkan tidak bertanya, langsung menjatuhkan hukuman padaku. Saya melirik danau itu sekilas, dingin yang menusuk tulang. Tapi aku tetap diam, masuk ke dalam danau yang airnya tidak dalam hingga menutupi lutut. Tapi air danau di musim dingin sangatlah dingin menusuk tulang. Setiap langkah terasa seperti berjalan telanjang kaki di atas pisau es. Aku memang sudah lemah, mencari sambil memegang tubuh mulai goyah. Bai Ningbing hanya melihat beberapa detik, lalu membalikkan badan meninggalkan satu kalimat. Kalau tidak bisa menemukannya, besok tidak usah datang lagi. Setelah berkata, membawa Chen Sheng pergi meninggalkanku seorang diri. Berdiri di dalam danau, dalam hati muncul secari kesedihan yang tak terucapkan. Aku membungkuk mencari sepanjang malam. Akhirnya menemukan gelang tangan itu. Saat fajar, aku gemetaran bangkit. Seluruh tubuh sudah lama beku kaku. Tapi aku tidak peduli itu, buru-buru mengambil gelang tangan dan lari kembali ke gedung Bai. Chen Sheng ada di kantor Bai Ningbing mengambil gelang tangan itu. Tapi hanya melirik dengan jijik. Ini semua kau mengotori. Aku tidak mau lagi. Setelah berkata, dia menyobek gelang tangan dan melemparkannya ke tempat sampah. Bai Ningbing juga hanya menyapu. Dengan datar tidak suka ya tidak usah. Aku belikan yang baru untukmu. Chen Sheng tersenyum manja. Kamu baik sekali. Aku dengan tubuh compang-camping keluar karyawan kantor direktur. Melihatku seperti ini sudah lama tidak aneh. Selama beberapa tahun ini, aku tidak tahu sudah makan pahit. Mereka semua tidak mengerti mengapa aku masih bertahan tinggal. Aku bahkan sehari bangun aku buru-buru makan 2 butir obat demam, lalu lagi menemani Bai Ningbing pergi inspeksi. Inspeksi berakhir sudah sore. Chen Sheng datang Bai Ningbing makan malam. Fang Yuan, kau juga ikutlah. Dia penuh semangat. Tapi hidangan disajikan. Aku baru tahu mengapa dia mengundangku sendiri. Di meja makan hampir semuanya hidangan pedas. Satu-satunya hidangan penutup adalah es krim mangga. Dan saya alergi terhadap mangga. Dulu jika ada sedikit cabai dalam makanan, Bai Ningbing dengan teliti akan menyisihkannya untukku. Tapi sekarang dia sepertinya sudah lama melupakan Bai Ningbing, bahkan tidak melihat sekalipun. Aku hanya menuangkan air untuk Tuan Chen sepanjang acara, membantu mengambilkan makanan untuknya. Tuan Chen sengaja bertanya padaku, Fang Yuan, mengapa kamu tidak makan? Bai Ningbing juga mengangkat matanya memandangku. Alisnya berkerut menunjukkan kedinginan. Tidak tahu sedang melakukan apa duduk di sini. Aku terpaksa mengambil sumpit, mengambil sepotong ayam cabai, memasukkannya ke mulut. Setelah jamuan makan malam berakhir, aku pulang sendirian. Kepalaku berkeringat karena pedas. Perut terasa sangat sakit seperti diaduk-aduk. Aku terbaring di tempat tidur dengan pandangan kosong. Bagaimanapun sakitnya bertambah, mata tetap kering, tidak bisa mengeluarkan setetes air mata. Penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun ini adalah penebusan dosa untuk Bai Xiaobai. Semakin banyak rasa sakitnya, beban rasa bersalah yang kutanggung akan semakin ringan. Sakitku sampai membuat kesadaranku kabur, tapi sudut bibirku menarik sebuah senyum yang seadanya. Beberapa hari kemudian, kondisi semakin parah karena tidak pernah menerima pengobatan dan sering minum alkohol yang merangsang tanpa henti. Tapi setiap kali aku hanya minum 2 pil obat asal-asalan. Mengabaikan akhir pekan, aku berbaring di sofa, sakit sampai tidak bisa bergerak. Saat itu, telepon Bai Ningbing berdering. Asheng ingin makan pangsit rebus Chenji. Kamu belikan untuknya 1 porsi. Sebagai asistennya, aku tidak pernah memiliki hari libur. Jika dia membutuhkan, aku harus segera bekerja. Tapi hari ini aku benar-benar tidak bisa bangun karena sakit. Bisakah hari ini asisten Wang yang membelikannya dulu? Perkataanku belum selesai sudah dia potong dengan dingin. Fang Yuan, pernahkah kukatakan kau punya hak pilih? Napasku tertahan. Tidak bisa bicara, lebih baik pergi, atau jangan pernah muncul lagi. Setelah berkata, dia menutup telepon. Aku hanya bisa menahan rasa sakit. Bangun dengan limbung. Keluar, toko pangsit sepi terletak di jalan terpencil, tapi ramai pengunjung. Aku mengantri selama 3 jam penuh baru bisa membeli 1 porsi. Ketika aku tiba di tempat tinggal Bai Ningbing, menyerahkan pangsit kepada Chen Sheng, dia malah cemberut. Siapa yang suruh kamu taruh cabai? Aku sakit sampai sulit bernapas. Bukannya kamu suka pedas? Chen Sheng membalikkan tangan menuang pangsit. Sekarang aku tidak suka pedas. Bai Ningbing menatapku dengan berat. Beli lagi. Aku buru-buru lari keluar untuk kedua kalinya. Setelah dibeli kembali, Chen Sheng lagi mengeluh ada ebi kering. Bai Ningbing berkata dengan datar, beli lagi. Begitulah, aku bolak-balik lari beberapa kali. Terakhir kali beli kembali. Hari sudah gelap. Aku memegang pangsit dengan lemah. Bergegas kembali. Perut sangat sakit. Kaki limbung. Pikiran kacau. Jalan terhuyung-huyung. Hanya mendengar suara nyaring di telinga. Suara klakson. Sebuah mobil van melaju kencang. Menabrakku dengan keras. Breng. Aku ditabrak dengan keras. Berguling beberapa kali. Tidak tahan lagi memuntahkan banyak darah. Penglihatanku kabur. Akhirnya bisa mati. Bisakah bertemu Xiaobai lagi? Air mata kelegaan mengalir dari sudut matiku. Pingsan total. Di rumah sakit, Song Sin Er melihatku di mobil ambulans. Matanya bergetar, memanggil beberapa kali, Fang Yuan, Fang Yuan. Aku sama sekali tidak bereaksi. Masih memuntahkan darah. Dokter kepala pun terkejut. Apakah ini karena organ dalam pecah? Song Sin Er ketakutan. Dia menderita kanker lambung. Dokter, ekspresi wajahnya langsung berubah. Segera menyeretku ke ruang operasi. Setelah beberapa jam penyelamatan, operasi hanya menghentikan pendarahan luka luas. Semua alat menunjukkan nilai hidupku menurun. Song Sin Er sangat panik. Profesor,
Apa yang terjadi padanya? Profesor menggeleng kepala. Kanker lambung stadium akhir. Tubuhnya memang sudah lemah. Kecelakaan memicu kegagalan organ prematur. Waktunya tidak banyak lagi. Di tempat tidur rumah sakit aku tidak bangun. Batuk berdarah, tidak sadar, memanggil sebuah nama. Ning Bing terlihat sebentar lagi akan meninggal. Song Siner, mata merah, memegang tanganku. Fang Yuan tahan. Kumohon tahan. Aku akan memanggilnya untuk menemuimu. Kamu tunggu sebentar. Setelah berkata, dia mengeluarkan ponselku, menghubungi telepon Bai Ningbing. Di sana menjawab dengan dingin. Suara terdengar, Fang Yuan memintamu membeli pangsit. Apakah kamu tidak bisa kembali? Song Siner menggenggam erat. Kedua tangan adalah aku Song Siner. Di sana diam beberapa detik kemudian suara berat berkata, mengapa kamu memegang ponselnya? Song Siner melihat monitor EKG yang menunjukkan detak jantungnya perlahan nol. Suara bergetar, kamu datang ke rumah sakit temui Fang Yuan untuk terakhir kali. Di sana diam lagi. Tidak tahu berapa lama. Bai Ning-er mendesah dingin. Song Siner, dia menyuruhmu berakting bersamanya. Song Siner hampir ingin membunuh Bai Ningbing. Terisak. Tapi detik berikutnya, aku lemah, translation_old, memegang tangannya, mengangkat kepala. Saya menggelapkan kepala dengan susah payah, memberitahu dengan gerakan bibir, jangan biarkan dia datang. Dan saat ini di monitor, detak jantung saya mulai naik perlahan. Dari sana terdengar suara serak. Bai Ningbing menanyakan apa yang terjadi, tapi Song Siner sudah tak sempat menjelaskan. Melihat detak jantung yang naik dengan girang, menutup telepon, berlari memanggil profesor. Setelah pemeriksaan lagi, dokter melepas masker dan lega, semua indikator tubuhnya membaik. Cepat dorong ke ruang observasi. Di ruang observasi, setelah didorong masuk saya terjebak dalam kesunyian. Dan di sisi lain, setelah ditutup teleponnya oleh Song Siner, Bai Ningbing menatap ponselnya untuk waktu yang lama. Chen Sheng melihatnya karena saya lagi melamun. Kecemburuan kilat di matanya. Ningbing, pasti mereka bekerja sama untuk menipumu, ingin menarik perhatianmu. Fang Yuan selama ini, belum cukupkah main-main seperti ini? Kata Chen Sheng. Mengulurkan tangan ingin menggenggam tangan Bai Ningbing, tapi tidak mendapat apa-apa. Ningbing tiba-tiba berdiri. Saya masih ada pekerjaan belum selesai. Kamu pulang dulu, kata Bai Ningbing dengan tenang. Chen Sheng yang awalnya berharap bisa tinggal, ini hanya bisa pergi dengan kesal dari ruang kerja. Bai Ningbing duduk di depan komputer, hatinya kacau. Tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Akhirnya dia menghubungi asisten lainnya. Periksa di mana Fang Yuan sekarang. Suaranya agak gemetar. Asisten menjawab. Beberapa belas menit kemudian, telepon asisten kembali. Manajer Su asisten Fang beberapa jam lalu mengalami kecelakaan. Sekarang di rumah sakit Min An sudah lepas dari bahaya. Bai Ningbing memegang ponselnya membisu. Biar dia tahu. Aku bertanya kepada Bai Ningbing yang terdiam lama. Hanya mengucapkan kalimat ini. Asisten agak terkejut tapi tetap menjawab baik. Kemudian telepon ditutup. Bai Ningbing tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya lampu ruang kerjanya terus menyala semalaman. Keesokan harinya di rumah sakit, kondisiku sedikit membaik. Song Siner menjagaku di sampingku. Hampir memohon padaku, Fang Yuan, kamu tidak bisa menunda lagi. Harus segera dirawat untuk kemoterapi. Kalau tidak kamu tidak akan bertahan lama. Song Siner berkata dengan cemas. Aku hanya tersenyum dan menggeleng kepala. Itu bagus, aku selalu menantikan hari itu. Song Siner tertegun, dadanya terasa sakit yang tajam. Suaranya gemetar. Apakah kamu harus menghukum dirimu sendiri seperti ini? Bagiku, kematian bukan hukuman. Song Siner, terima kasih selama ini selalu menemaniku. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, biarkan aku memutuskan sendiri. Aku mohon padamu 5 tahun lalu, jiwaku sudah mati. Sekarang akhirnya giliran tubuhku. Aku mengabaikan larangan Song Siner, bersikeras keluar dari rumah sakit. Karena hari kematian Bai Xiaobai tiba, aku membawa seikat bunga krisan ke pemakaman. Aku berdiri di depan batu nisan, memandangi foto anak muda yang tampan itu. Dia begitu muda, begitu baik, tapi hidupnya selamanya terhenti pada hari itu. Xiaobai, pasti kamu tidak ingin melihatku. Setiap malam selama ini aku bermimpi. Setiap malam aku berkata padamu, maaf, aku sangat ingin kembali ke hari itu. Jika itu aku pasti tidak akan lari. Aku duduk di tanah bersandar pada batu nisan, seperti dulu saat kita membicarakan rahasia kecil. Kamu tahu tidak, aku sebentar lagi bisa menemanimu. Tapi aku juga takut. Aku takut kamu tidak ingin melihatku. Aku takut kamu juga membenciku. Air mata mengalir di pipi. Di pemakaman angin dingin berhembus. Aku membelai fotonya. Rasa sakit tak terhingga muncul di hati. Tidak peduli kamu membenci atau tidak, aku akan mencarimu. Kita sudah janji akan menjadi saudara seumur hidup. Aku tinggal lama di pemakaman. Tepat saat akan pergi, melihat sekelompok orang datang dari seberang. Langkahku langsung kaku. Di antara kerumunan, Bai Ningbing juga melihatku. Ini pertama kalinya kita bertemu setelah kecelakaan. Dia melihat bunga di depan makam Bai Xiaobai, matanya menjadi gelap. Selanjutnya Ibu Bai di sampingnya melihatku langsung berlari menarikku. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi kau. Ibu Bai marah menamparku. Aku dipukul sampai berkunang-kunang mundur selangkah. Bibi, aku hanya datang melihat dia. Kau tidak pantas datang melihatnya. Xiaobai mati karena kau. Pergi kau. Ibu Bai berteriak. Pipiku kiri cepat membengkak merah. Aku menahan sakit, tidak berani bicara. Ibu Bai buru-buru memeluk Ibu Bai yang emosional. Fang Yuan, pergilah. Jangan datang lagi. Ibu Bai masih tidak puas melihat bunga di tanah, melepaskan diri. Tangan Bai Fu mengambil bunga dan melemparkannya ke arahku. Menangis terseduh-seduh. Tidak usah kau pura-pura baik datang menengoknya. Kalau dulu kau tidak lari tinggal menolongnya, bagaimana mungkin Xiaobai mati mengenaskan? Kau tinggalkan dia sendirian, membiarkannya dipukuli sampai mati. Saat dia mati seluruh tubuhnya tidak ada sejengkal daging yang utuh. Ibu Bai sangat membenci Fang Yuan.
Meskipun semua orang mengerti, bahkan jika dulu Fang Yuan tidak lari. Translate_text. Hasilnya mungkin juga berdua yang celaka. Tapi Bai Xiaobai mati terlalu tragis. Heng menutupi segalanya. Mereka menyimpan dendam pada Fang Yuan. Tidak membiarkan Bai Xiaobai pergi dulu. Mereka membuat para pemabuk itu tidak akan pernah keluar dari penjara. Dan Fang Yuan juga selamanya hidup dalam jurang penyesalan. Ibu Bai menangis sambil memukul Fang Yuan tanpa ampun. Adikku Xiaobai masih begitu kecil, begitu baik hati. Mengapa kau lari? Mengapa meninggalkan dia sendirian di sana? Akhirnya dia menangis dan mendorong Fang Yuan. Mengapa yang mati adalah Xiaobai? Mengapa kau belum mati? Fang Yuan terhuyung-huyung dan kepalanya membentur nisan lain. Dahi berlumuran darah. Bai Ningbing mengepal tangannya dengan keras. Setelah Fang Yuan berdiri terhuyung-huyung, dengan kuat menarik tangannya. Ibu, jangan emosi di depan Xiaobai. Sekarang juga aku usir dia. Setelah berkata demikian, Bai Ningbing langsung menyeretnya keluar. Di luar pemakaman Fang Yuan kembali dilempar dengan keras. Bai Ningbing matanya gelap dan mengatupkan gigi. Apa kau cari mati? Aku sudah peringatkan kau. Jangan pernah datang ke sini lagi. Fang Yuan berbicara dengan getir. Aku ingin bertemu Xiaobai. Kau tidak layak. Setelah berkata demikian, Bai Ningbing berbalik dan masuk ke pemakam, menyuruh pengawal mengusirnya. Kalimat itu, kau tidak layak seperti pisau, menusuk hati. Fang Yuan pergi terhuyung-huyung, wajahnya basah oleh air mata, berjalan di jalan. Di telinganya terdengar suara jernih Bai Xiaobai. Yuan, gelang ini, kau satu, aku satu. Kita harus menjadi saudara seumur hidup. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Yuan, aku kemarin melihat kakak perempuanku memilih cincin berlian. Dia berencana melamar nanti. Dia mengawasimu akan lebih sulit mengajakmu keluar. Yuan, kamu cepat lari. Cepat lari. Air mata Fang Yuan membanjiri wajah Xiaobai. Kamu tahu tidak betapa menyesalnya aku. Hari itu tidak menghalangimu. Kalau yang mati adalah aku. Tidak akan ada begitu banyak orang yang sedih. Orang tanpa ayah ibu mati ya mati. Kalau mati pada saat itu, Bai Ningbing mungkin akan selamanya mencintaiku. Kita juga tidak akan sampai berakhir seperti sekarang. Fang Yuan semakin berpikir semakin sakit. Akhirnya, emosinya runtuh, berjongkok di tanah, menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, Fang Yuan mengambil cuti. Pergi ke kuil dekat Jingxi, ada kuil Nanshan yang katanya sangat ampuh. Beberapa tahun ini dia sudah pergi berkali-kali. Setiap kali berlutut lama di depan Buddha. Berdoa agar Bai Xiaobai terlahir di surga. Berdoa untuk Bai Ningbing selamat dan sehat. Tapi mungkin tidak ada kesempatan lagi setelah ini. Kali ini dia berlutut di bawah pohon Bodhi kuil Nanshan. Katanya dengan tulus menginginkan harta langka. Malam hari turun salju lebat. Angin dan salju menerpa tubuh Fang Yuan. Dia kedinginan sampai pusing dan penglihatan kabur. Seluruh tubuh sangat sakit. Walaupun cuaca sangat dingin, dahi tetap mengeluarkan keringat halus. Dia terus menggigil. Dengan suara plok, muntahkan darah pertama. Tapi Fang Yuan tidak bangun. Dia berlutut sehari semalam. Pagi hari, biksu kuil melihatnya setengah tubuh tertutup salju mendekat. Baru menyadari ada genangan darah di atas salju. Amitabha, apa yang Tuan minta dengan begitu tulus? Wajah Fang Yuan pucat pasi. Berdiri goyah. Menyatukan tangan memberi salam. Aku ingin minta sepasang bambu panjang umur dan jimat keselamatan bambu panjang umur diletakkan di depan. Tablet arwah yang dibakar dapat menjaga yang hidup bebas kekhawatiran di kehidupan berikutnya. Fang Yuan mendapatkan barang yang diminta. Langsung gemetaran pergi ke perusahaan. Ini adalah satu-satunya yang bisa dia berikan sebelum pergi. Tapi dia tahu Bai Ningbing tidak akan menjaganya. Lalu memanfaatkan waktu tengah hari saat sepi untuk diam-diam menaruh bambu panjang umur di meja kerjanya. Adapun jimat keselamatan, dia berencana mencari kesempatan untuk diam-diam menaruhnya di mobilnya nanti. Setelah turun lantai, Fang Yuan tidak pergi. Ingin tahu apakah Bai Ningbing akan membawa kembali bambu panjang umur. Lalu menunggu di bawah gedung perusahaan menunggunya pulang jam 6:30. Bai Ningbing turun, tangan memegang kantong berisi bambu panjang umur. Mata Fang Yuan berbinar, tapi melihatnya langsung menyerahkan kantong kepada asisten sambil menunjuk arah tertentu. Itu adalah arah tempat sampah. Fang Yuan langsung mengikuti asisten. Benar saja asisten pergi ke tempat sampah terdekat akan membuang bambu panjang umur. Fang Yuan panik melihat asisten akan membuang bambu panjang umur. Buru-buru berlari ke sana jangan dibuang. Merebut kembali kantong, tapi menemukan tidak ada apa-apa di dalamnya. Segera setelah itu, dari belakang terdengar suara Bai Ningbing yang dingin dan berat. Aku sudah tahu pasti kamu. Fang Yuan otak langsung kosong. Perlahan berbalik melihat, bambu panjang umur masih di tangannya. Asisten pergi meninggalkan Bai Ningbing, memegang bambu panjang umur mendekat. Suara dingin menusuk tulang. Apakah menurutmu melakukan hal bodoh seperti ini bisa melunasi semuanya? Aku hanya ingin memberikannya satu hal terakhir. Fang Yuan tidak menjelaskan lagi. Berkata dengan suara gemetar, Bai Ningbing justru mematahkan bambu panjang umur. Jangan. Fang Yuan menerjang. Ingin menghentikan, tapi hanya bisa melihatnya patah menjadi dua. Dilempar Bai Ningbing ke tumpukan sampah dalam gerakan. Dia tidak menyadari, dari saku jatuh lagi sebuah benda. Bai Ningbing cepat tangkas, menangkap mengenalinya sebagai jimat keselamatan. Tanganku mengencang, tapi mendengar suaranya yang dingin dan penuh sarkasme. Setiap hari bilang menebus dosa, tapi malah minta jimat keselamatan untuk diri sendiri. Fang Yuan, kamu memang selalu takut mati ya? Translate_text. Dia menyeringai dingin, melemparkan barang itu. Jimat keberuntungan jatuh ke dalam genangan air di tanah. Apakah kau pantas mendapat kedamaian? Sepanjang hidupmu harus disiksa. Meninggalkan kata-kata ini, Bai Ningbing pergi meninggalkanku dengan dingin. Mengambil jimat keberuntungan yang basah kuil. Dia tidak melihat
Di dalamnya masih tersembunyi secari kertas yang kuselipkan. Bertuliskan, semoga Bai Ningbing selamat dan sejahtera, bahagia dan lancar. Tapi tulisan itu sendiri telah basah oleh air. Sudah tidak terbaca lagi. Sebuah rasa manis langsung menerjang kerongkongan. Dengan mata berkaca-kaca, akhirnya kutelan kembali. 3 hari kemudian, aku kembali bekerja ke perusahaan. Luka-luka akibat kecelakaan meski sudah hampir sembuh, tapi kanker lambung semakin parah. Song Sin Er datang ke rumah menjengukku, membujuk berulang kali, tapi tidak bisa menghentikan Bai Ningbing. Malam itu lagi-lagi membawaku ke acara minum. Orang-orang lain memaksaku minum tanpa ampun. Ku minum saja tanpa menolak. Asisten Fang benar-benar punya toleransi alkohol yang hebat. Lambung terasa terbakar, sakit. Dalam keriuhan, Bai Ningbing terus memandangiku minum dengan tenang. Akhirnya acara minum ini lagi-lagi ku minum dari awal sampai akhir. Menjelang akhir, aku diam-diam bersembunyi di toilet meminum 2 pil obat. Dengan susah payah menahan sakit, aku kembali ke ruangan privat, tapi ternyata acara sudah bubar. Bai Ningbing sudah meninggalkanku. Sudah terbiasa, mengira dia lagi-lagi meninggalkan. Pelan-pelan berjalan keluar, ingin memanggil taksi pulang, keluar dari angin dingin menerpa. Lampu-lampu mobil di jalan di mataku tampak samar-samar. Dengan keadaan mabuk, tanpa sadar berjalan ke tengah jalan, mengulurkan tangan memanggil taksi untuk menghindar. Kendaraan yang melaju kencang membunyikan klakson dengan gila, tapi gerakanku lambat, sepertinya hampir tertabrak. Sebuah tangan tiba-tiba menarikku kembali ke pinggir jalan. Mengangkat mata langsung melihat Bai Ningbing dengan mata gelapnya lagi-lagi berpikir tentang kecelakaan. Aku menatapnya langsung dan otakku hang. Kami berdua berdekatan. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun lalu saat beberapa klub sekolah berkumpul di pantai. Aku belum pernah melihat laut. Dengan bersemangat pergi mengumpulkan kerang. Hasilnya digigit kepiting hampir terjatuh. Bai Ningbing cepat menarikku ke dalam pelukannya. Bibir kami berdua secara tidak sengaja bersentuhan. Lalu semakin kucium, semakin kuat napasnya semakin berat. Orang lain sedang melihat laut, tidak ada yang memperhatikan. Si cantik sekolah yang dingin sedang kududuki, mencium angin laut. Api unggun, teman, ekor masa muda dalam keramaian teman. Di tengah sungai tersembunyi akan cinta. Bicara sampai bersemangat. Ternyata itu sudah menjadi momen terindah dalam hidupku. Tidak tahu apakah Bai Ningbing juga teringat sesuatu lama tidak melepaskan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara marah. Kalian sedang apa? Chen Sheng menjemput Bai Ningbing melihat pemandangan ini. Bai Ningbing seperti tersadar dari mimpi. Dia mendorongku. Wajahnya aneh, tersirat, tidak berkata apa-apa. Berbalik menghampiri Chen Sheng bilang tidak apa, ayo pergi. Chen Sheng menatapku dengan dalam, menggenggam tangan Bai Ningbing. Pergi. Aku masih terdiri terpaku di tempat, seperti mabuk, seperti terperangkap dalam kenangan. Sampai Song Sin Er keluar mencariku, baru membawaku yang mabuk tidak sadarkan diri pulang. Tengah malam, baru sampai rumah ponsel langsung menerima sebuah pesan. Di antara teman sekelas masa kini, kulihat daftar panjang orang yang disebut di belakang kalimat berkumpul. Aku melihat diriku sendiri, juga melihat nama Bai Ningbing berdua. Sekarang hanya bisa berderet bersama dengan cara seperti ini. Banyak orang di grup menjadi aktif. Semua merespons dengan antusias, seperti kembali ke masa baru lulus saat tidak tega berpisah. Sabtu aku menghadiri reuni sekolah. _text. Aku ingin bertemu untuk terakhir kalinya, untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa muda bersama orang-orang ini. Tapi tak kusangka Bai Ningbing juga datang. Dia biasanya tidak pernah menghadiri acara sosial seperti ini. Dulu selalu aku dan Bai Xiaobai yang menyeretnya datang. Hari ini dia tidak hanya datang, tapi juga membawa Chen Sheng dan sekelompok orang minum, menyanyi, mengobrol. Tidak lama kemudian berseru untuk bermain game. Ayo, permainan roda putar. Siapa yang terpilih harus menyelesaikan truth or dare yang tertera. Bai Ningbing keluar menerima telepon kerja. Absen dari permainan, aku tidak terlalu pandai bermain, tapi tetap diseret untuk memutar roda. Putaran pertama langsung jatuh padaku, tugas berani di atasnya. Berciuman selama 10 menit dengan orang pertama yang masuk. Aku menggenggam kertas, diam 1000 bahasa. Chen Sheng tampak sangat puas. Fang Yuan, aku tahu kau sok suci. Kalau memang tidak sanggup main, berlututlah dan semir sepatuku. Ekspresinya tetap seperti orang yang sedang dipermainkan. Jari-jari mengepal. Dirinya yang tinggal menunggu ajal ini. Berciuman dengan siapapun, apalagi yang perlu dipermasalahkan, maka kuucapkan dengan tenang. Aku pilih tantangan. Chen Sheng tidak terkejut, malah senyumnya semakin lebar. Kilau emas terpantul di matanya. Di koridor, Bai Ningbing selesai menelepon. Berbalik melihat seorang gelandangan dekil berjalan dengan semangat sambil menyombong ke telepon. Aku baru dapat orderan besar. Ada yang mau mempermainkan seorang cowok tampan, khusus menyuruhku untuk menciumnya. Si gelandangan setelah menutup telepon langsung sampai di pintu bilik. Dijilatnya bibirnya lalu mendorong pintu dengan mesum, baru saja mau melangkah masuk. Tiba-tiba diremas dengan kasar. Ternyata Bai Ningbing dengan wajah dingin. Setelah berkata, dia lebih dulu masuk ke bilik. Semua orang yang melihatnya masuk langsung hening. Wajah Chen Sheng berubah drastis. Kok bisa seperti ini? _text. Dengan ekspresi yang tak tahu apa yang tepat, Leng Wen membuka mulut dan bertanya, apa yang sedang kalian lihat? Seseorang menjawab dengan ragu-ragu. Fang Yuan kebetulan mendapatkan tantangan berisiko. Harus mencium orang pertama yang masuk pintu. 10 menit. Bai Ningbing duduk dengan tenang, jelas tidak berniat melakukan hal yang membosankan. Chen Sheng buru-buru berkata, betul-betul, ronde ini cukup lewat saja. Cepat selesaikan malam ini. Pesta berakhir. Chen Sheng memaki di tempat sepi. Bukankah aku suruh si gelandangan itu cepat masuk? Si gelandangan wajahnya polos. Sungguh bukan salahku.
Wanita itu menarikku dengan keras. Aku bahkan curiga dia sengaja. Teringat Bai Ningbing ternyata melindungiku. Chen Sheng dengan wajah masam. Kedua keluarga sudah bertunangan 2 tahun. Dia juga tidak membicarakan urusan pernikahan. Semakin dipikir semakin marah. Setelah mengusir gelandangan, menelepon seseorang. Keesokan harinya, Bai Ningbing dipanggil pulang oleh orang tuanya. Ada apa? Ibu Bai agak kesal. Aku tanya, kapan kamu berencana menikahi Chen Sheng? Kalian sudah bertunangan begitu lama. Chen Sheng sudah mengeluh. Keluarga Yao mau kalian cepat menikah. Sekarang perusahaan sedang sibuk. Semua itu alasan. Ibu Bai langsung menelanjanginya. Jangan kira aku tidak tahu kamu tidak mau menikahi Chen Sheng karena masih tidak bisa melupakan pria bernama Fang Yuan itu. Gerakan mengeras. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Ibu Bai melihatnya begitu tahu tebakannya benar. Kemarahannya semakin dalam. Kamu dan Fang Yuan sama sekali tidak mungkin. Setelah berkata, dia menarik Bai Ningbing ke depan foto Bai Xiaobai. Apakah kamu mau membawa orang yang menyebabkan kematian adikmu masuk rumah? Aku juga tahu pelaku sebenarnya yang membunuh Xiaobai bukan dia. Tapi dia secara tidak langsung menyebabkan kematian Xiaobai. Xiaobai mati karena melindunginya. Jika bukan karena dia kabur, mungkin masih ada secercah harapan. Bahkan secercah pun keluarga kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Bagaimanapun juga dia tidak mungkin masuk ke keluarga kita. Kecuali aku juga mati. Ibu Bai sambil memaki sambil menangis, akhirnya memeluk Bai Xiaobai. Seketika terseduh-seduh. Melihat wajah muda polos Bai Xiaobai di foto dan Ibu Bai yang menangis serta Bai Ningbing hanya merasa ada sesuatu yang menekan dada hingga sulit bernapas. Dia dengan suara serak mengucapkan fakta yang sudah lama disadari. Aku tidak akan menikahi Fang Yuan. Tapi ini belum cukup bagi Ibu Bai untuk membujuk. Kalau begitu di hadapan adikmu, berjanjilah padaku untuk menikahi Chen Sheng. Bai Linbing diam sebentar. 2 detik. 3 detik. Akhirnya dia perlahan membuka mulut. Aku akan menikah dengan Chen Sheng. Tengah malam, Bai Ningbing berdiri di depan jendela kamar. Di tangannya memegang sebuah cincin berlian yang agak usang. Itu adalah cincin lamarannya dulu padaku. Waktu itu hanya sedikit lagi. Kini, dia memandangi cincin berlian itu lama sekali. Akhirnya dia menutup matanya, melemparkan cincin itu keras-keras keluar jendela. Cincin itu seketika menghilang dalam kegelapan malam yang sunyi. Beberapa hari kemudian, aku baru saja kembali dari pemeriksaan rumah sakit. Di bawah gedung melihat sebuah mobil dan Bai Ningbing. Kau di samping mobil sepertinya menungguku. Seperti waktu kuliah dulu, dia menunggu di bawah asramaku. Aku menyembunyikan obat yang kubawa dengan baik lalu mendekatinya. Kau mencariku? Bai Ningbing mengangkat matanya memandangku. Tiba-tiba menyadari bahwa aku sepertinya kurus banyak. Wajahku juga pucat, matanya berubah, tapi tidak menanyakan apa-apa. Hanya mengeluarkan sebuah undangan dari saku. Aku menunduk melihat undangan itu. Seluruh darah di tubuhku seakan membeku. Aku lama tidak bergerak, hingga suara Bai Ningbing terdengar dari atas kepalaku. Aku dan Chen Sheng akan menikah. Hanya memberitahumu, jangan datang, dan jangan ucapkan selamat padaku. Translate_text. Hatiku terasa sakit dan tumpul. Ternyata dia sudah membenciku sampai sejauh itu. Kedepannya, apakah dia tidak ingin bertemu lagi denganku? Dengan gemetar kuambil undangan itu. Akhirnya tidak berani menatapnya, membiarkannya melihat ekspresiku. Hanya mengangguk dalam diam. Semoga kau bahagia. Pernikahan Bai Ningbing dan Chen Sheng seminggu kemudian. Kuajukan surat pengunduran diri ke perusahaan. Cepat disetujui. Bai Ningbing akan menikah dan tidak ingin bertemu lagi denganku. Bahkan makna hidupku untuk menebus dosa pun hilang. 3 hari sebelum pernikahannya, kuhitung aset yang kukumpulkan selama ini. Selama tahun-tahun di kota Bai, aku juga menabung banyak uang. Ku jual rumah, sumbangkan uangnya ke Hope Project. 2 hari sebelum pernikahannya ku pergi ke pemakaman. Beli lokasi di sebelah Bai Xiaobai. Pesan pada petugas, kelak di batu nisanku jangan tulis nama. Lagi pula tak ada yang akan menziarahiku. Dengan begitu keluarga Bai tidak akan tahu dan tidak marah. Sehari sebelum pernikahan, ku panggil petugas daur ulang sampah. Bawa semua barang milikku di rumah. Akhirnya hanya tersisa kardus besar berisi tiket bioskop pertama kali kencan Bai Ningbing dan aku saat SMA serta foto bersama, kalung yang dia berikan padaku, dan surat-surat yang kami tulis satu sama lain. Kunyalahkan tungku api, membakar benda-benda penuh kenangan ini. Selama bertahun-tahun di tengah malam telah kulihat berulang kali semuanya habis menjadi abu. Duduk di rumah yang kosong, hingga matahari terbit keesokan harinya. Hari ini adalah pernikahan Bai Ningbing. Ku berdiri goyah. Tiba-tiba melihat darah merah di lantai, meraba wajahku. Baru sadar diriku sedang berdarah, tapi kuabaikan, berjalan keluar dengan lemah. Hari itu cerah, tapi tubuhku masih menggigil. Sambil berjalan sambil berdarah, orang-orang heran memandangku. Berhenti di sebuah jembatan besar. Di bawah jembatan mengalir sungai yang dalam tak berujung. Dingin menusuk tulang. Aku duduk di tepi jembatan menelepon rumah sakit. Halo, saya akan mati hari ini. Tolong bantu mengurus jenazah saya, lalu segera lakukan donor organ. Setelah menelepon, aku memandang permukaan sungai dengan mati rasa. Wajah penuh darah, tapi tersenyum menyunggingkan sudut bibir. Akhirnya akan berakhir. Aku hanya merasa lega. Hari ini, dia sedang berbulan madu. Aku tertidur di dasar sungai. Ini adalah akhir terbaik yang bisa kubayangkan. Aku tersenyum, menutup mata, tanpa ragu, meloncat ke bawah. Setengah jam kemudian, tempat pernikahan. Bai Ningbing berdiri di atas panggung mengenakan jas. Memandang Chen Sheng yang mengenakan gaun pengantin mendekatinya. Pikirannya melayang-layang. Di kepalanya penuh suaraku. Fang Yuan.
Seperti apa pernikahan yang kau inginkan? Pernikahan yang kuinginkan sederhana saja. Di lapangan rumput besar digantung balon warna-warni. Hanya mengundang teman terbaik kita. Biarkan Xiao Bai menjadi pengiring pria. Pernikahan keluarga Bai tidak bisa sederhana. Bai Ningbing, siapa bilang akan menikahimu? Waktu itu kita tidak menyangka. Akhirnya aku benar-benar tidak bisa menikahinya. Di depan matanya wajahku melakukan ritual dengan mekanis sampai kedua orang hampir bertukar cincin. Asisten tiba-tiba berjalan tergesa-gesa mendekat. Tuan Bai, ponsel Anda terus berdering. Bai Ningbing mengerutkan alis. Kamu tidak lihat ini acara apa? Asisten sangat sulit, tapi benar-benar sudah berdering lama. Khawatir ada hal mendesak. Akhirnya, dia menerima ponsel. Nomor asing. Menjawab panggilan di pernikahan. Dari telepon terdengar teriakan marah. Translate_text. Itu suara Song Sin Er. Wajah Bai Ningbing langsung berubah dingin. Song Sin Er, sebaiknya kamu ada urusan. Di telepon hanya berkata satu kalimat. Wajah Bai Ningbing langsung berubah pucat. Meletakkan ponsel, terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Detik berikutnya, semua orang di tempat melihat pengantin wanita mengangkat gaun pengantinnya dan berlari keluar. Guan Sheng terus meneriakkan di atas panggung. Tapi Bai Ningbing tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata di telepon tadi. Bai Ningbing, Fang Yuan sudah meninggal. Dia melompat ke sungai dan meninggal. Hari ini adalah konferensi pertukaran perusahaan tahunan. Diadakan di tempat. Yang duduk di bawah panggung adalah pengusaha dari perusahaan-perusahaan top. Bai Ningbing jelas menjadi pusat perhatian. 3 tahun berlalu, dia ditempa menjadi lebih hebat lepas dari perusahaan keluarganya. Setelah merintis sendiri, dia hanya menggunakan satu aksi yang spektakuler dan memukau, dan berhasil memenangkan pertarungan pertamanya. Bai Ningbing sekarang bukan lagi mengandalkan perusahaan keluarga, melainkan industri baru yang dia dirikan. Kamu tahu kenapa bos Xiao Bai memilih keluar dan merintis usahanya sendiri? Gosip langka ini membuat gadis itu sangat bersemangat. Ini pertama kalinya dia datang ke acara seperti ini. Bertemu begitu banyak orang penting. Senior di sampingnya masih terus mengoceh. Dibilang mungkin kamu tidak percaya. Dulu bos Xiao Bai kabur dari pernikahannya tepat di saat acara berlangsung. Aku tidak terlalu tahu detailnya. Saat itu dia meninggalkan mempelai pria yang sudah dicintainya bertahun-tahun. Langsung mengendarai Panameranya dan melesat pergi. Kaburnya ini sama saja dengan memberi 2 tamparan kepada orang tuanya sendiri dan keluarga yang diajak bersekutu. Kemudian bos Lau Bai mengancamnya dengan karirnya. Dia malah memilih untuk melepaskan semuanya. Astaga! Gadis itu menutup mulutnya untuk menahan teriakannya. Lalu kamu tahu tidak kenapa dia kabur? Cepat ceritakan padaku. Jangan bikin penasaran. Bukankah aku sudah bilang tidak terlalu tahu detailnya? Hanya dengar ada orang yang bilang di tempat. Bos Xiao Bai menerima telepon lalu langsunglah aku tebak. Mungkin orang yang benar-benar dicintainya mengalami sesuatu. Translate_text. Main-main tarik ulur. Benar-benar sebuah drama besar. Gadis itu menatap dengan panik ke arah wanita tinggi berkaki jenjang di belakangnya. Wajahnya yang penuh tekanan langsung memucat. Menarik-narik pakaian seniornya dengan sekuat tenaga. Senior malah masih terlihat belum puas. Kenapa menarik-narik? Nanti supervisor Xiao Xin bilang. Kita mengganggu si Rong. Si gadis menundukkan kepala. Dalam hati berkeluh kesah. Dirinya sepertinya sudah tidak bisa menghindar lagi. Ada yang bisa saya bantu? Bai Ningbing tidak tahu sudah berapa lama mendengar gosip mereka dari belakang. Dia memiliki wajah yang dingin dan berjarak, rambut panjang sebahu, mata hitam pekat. Terlihat sangat serius dan tidak mudah tersenyum. Di mana taletnya? Akhirnya dengan gemetaran, si gadis berbalik badan. Hanya bisa menyumpahi dirinya sendiri karena bukan pria. Berusaha memaksakan senyum di otot wajahnya yang kaku. Berkedut seperti menderita suatu penyakit. CEO Bai, silakan ikut saya. Kemarahan besar yang diantisipasi tidak muncul. Di bawah bimbingannya yang ketakutan, Bai Ningbing masuk ke Thailand. Dia juga tidak berani bergerak. Dia Jiangli menunggu di luar pintu untuk kemarahan lawan bicaranya. Tapi setelah Bai Ningbing keluar, hanya menatapnya sebentar, berkata pada dirinya sendiri. Kamu benar. Dia tidak langsung bereaksi. Bai Ningbing melanjutkan, kekasih saya sudah meninggal. Hanya beberapa kata sederhana, tapi seperti petir yang mengguncang langit dan bumi. Dia membuka mulut lebar-lebar, melihat dengan mata terbelalak. Bai Ningbing membersihkan tangannya dengan santai sambil berkata, informasimu cukup lengkap. Bekerja di sini sungguh menyia-nyiakan bakat. Datang kerja di perusahaan saya. Senior mana berani menjawab juga tidak mengerti. Apakah ini sarkasme atau tawaran serius? Dia tahu Bai Ningbing sekarang menjalankan perusahaan medis. Bidang studinya sama sekali tidak nyambung. Translate_text. Tapi di depan muncul sebuah tangan yang berbuku-buku jelas, panjang, dan putih memegang kartu nama. Nama Bai Ningbing tercantum jelas di atasnya. Gadis kecil tadi datang bersama Feng Yuan yang tidak pernah bermimpi bahwa mengobrol gosip bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Tangannya bergetar seperti tersengat listrik. Melihat ke atas panggung Bai Ningbing yang wajahnya dingin, langsung mengungkapkan pendapatnya. Dia mencubit dagingnya sendiri dengan keras. Seharusnya aku sedang bermimpi. Gumamnya, mereka adalah bos besar. Ingin merekrutku, bawahannya membunuhku. Tapi Feng Yuan apakah kamu benar-benar rela menjadi kepala pelayan hotel seumur hidup? Tidak peduli, aku datang. Dia memberitahu hal ini kepada Lu Keke. Reaksi Lu Keke sama persis dengannya. Sampai pesta berakhir, keduanya belum menghentikan gerakan gemetar itu. Kakak Feng? Lu Keke dengan wajah sedih. Aku mendengar sedikit gosip tentang bos kecil Bai. Apakah kamu ingin mendengarnya?
Bukankah perusahaan bos kecil Bai terkait dengan medis? Kudengar pasangannya meninggal karena kanker. Jadi dia berkonsentrasi mempelajari bisnis di bidang ini. Sekarang perusahaan berkembang pesat. Kamu bilang bos kecil Bai bilang kamu punya informasi yang luas. Mungkin menangkapmu untuk membuat obat. Lalu bagaimana denganmu? Feng Yuan menunjuknya. Di atas, kamu melakukan mungkin aku tampan. Lu Keke memang cantik. Tepatnya, hotel bintang tinggi seperti mereka merekrut orang. Wajah juga salah satu standar seleksi. Feng Yuan memandangnya. Dari wajah kecil ini melihat sedikit kelembutan. Ketenangan langsung mengerti. Tidak akan memaksakan aturan tersembunyi padamu. Dengan perasaan tegang dan gelisah ini, dia datang ke perusahaan Bai Ningbin untuk wawancara. Perusahaan medis ini bernama Nian Yuan. Tanpa perlu berpikir, Lu Keke bisa menemukan kata Yuan ini. Pasti nama pasangan bos memegang kartu nama Bai Ningbing. Mereka bahkan tidak perlu menunggu. Resepsionis melihat wajah Keke, penuh senyuman. Bos Bai menunggu kalian di lantai atas. Resepsionisnya sangat cantik. Pandangan Feng Yuan bolak-balik antara dia dan Lu Keke. Alisnya berkerut. Tidakkah kamu merasa wanita itu agak mirip denganmu? Ada. Lu Keke mengeluarkan ponsel layar hitamnya untuk berkaca. Setelah mengamati berulang kali, benar-benar menemukan bahwa ada sedikit kemiripan di bagian mata. Sampai tiba di kantor Bai Ningbin, Lu Keke dan Feng Yuan sama-sama paham. Baik resepsionis maupun dia mirip dengan seseorang, yaitu foto polaroid di bingkai foto di meja bos. Di atasnya terlihat dua anak laki-laki dengan pipi tersenyum riang. Salah satunya agak mirip dengan Bai Ningbing, sedangkan yang lain seperti perpaduan Lu Keke dan resepsionis. Mereka serentak berpikir, ini mungkin kekasih dan keluarga muda bos Bai. Bai Ningbing duduk cemberut di sofa, dengan bau alkohol di tubuhnya. Sepertinya baru kembali dari acara makan. Jika bersedia bergabung, turunlah temui resepsionis untuk mengurus prosedur. Selanjutnya akan ada yang menuntun kalian beradaptasi dengan posisi kerja. Gaji masa percobaan jika diterima bisa langsung tanda tangan kontrak. 3 tahun terakhir ini, selama melihat orang yang sedikit mirip dengan Fang Yuan, tanpa peduli laki-laki atau perempuan, Bai Ningbing akan berusaha menempatkan mereka di dekatnya. Nanshan pernah berkata, selama berbuat baik kepada sesama, ingin disebut sebagai orang yang dirindukan. Setiap hari membaca sutra dapat menjamin reinkarnasinya. Di perjalanan tanpa kekhawatiran, kelak terlahir kembali dengan lancar. Bai Ningbing sudah melakukannya. Dia memandangi orang-orang ini, seperti melihat melalui wajah mereka yang mirip Fang Yuan. Melihat orang itu masih berada di sampingnya. Seolah demikian tidak akan lagi mimpi buruk setiap malam. Sulit tidur nyenyak Bai Ningbing. Tidak tahu bagaimana kabar angin di luar. Dia juga tidak tertarik untuk tahu. Kecuali hari Fang Yuan meninggal. Langit cerah berawan. Sejak itu langit tidak pernah cerah lagi. Matahari sepanjang hari bersembunyi di balik awan. Kabut di udara. Entah benda atau kuburan selalu. Kelabu menyelimutinya. Sulit bernapas, setiap saat seperti sedang tenggelam. Mata merah Song Sin Er masih jelas terbayang, seperti lampu merah yang tergantung tinggi, mengawasi setiap gerak-geriknya. Selama 3 tahun ini, dia banyak bermimpi. Memimpikan Bai Xiaobai menangis berkata, kakak kenapa tidak menyelamatkiku? Lalu memimpikan Fang Yuan bengkak mengambang di permukaan air. Tersenyum padanya berkata, selamat pengantin baru. Semoga kamu bahagia. Penyesalan dan penderitaan menyiksa. Hari-harinya siang dan malam. Bai Ningbing tidak bisa tidur, lelah menyalakan. Sebatang rokok berdiri di depan jendela. Cahaya lampu rumah-rumah. Masih adakah satu yang menjadi mimpinya? Berpisah dengan orang tua. Setelah Chen Sheng bercerai, Bai Ningbing tidak punya tempat tujuan. Terpaksa kembali ke rumah yang dibeli bersama Fang Yuan. Saat itu dia masih sekolah. Uang tidak banyak. Hanya bisa membeli unit kecil 6-7 meter persegi ini. Xiaobai kadang datang menginap. Itu adalah hari-hari paling bahagia, paling tanpa bebas. Tata letak rumah sama seperti dulu, seolah sekali angkat kepala. Fang Yuan akan muncul lagi dengan tersenyum, merebut rokoknya bilang jangan hisap lagi. Dan Xiaobai selalu berlebihan memotret bilang, kakak merokok, aku bilang ke mama papa. Sekarang di sekitarnya kosong melompong. Dua pria paling penting telah meninggalkannya. Untung rokok habis membakar Bai Ningbing sadar kembali. Tapi dia tidak buru-buru mematikan, membiarkan kulit terbakar luka. Dering telepon berbunyi. Yang telepon jam segini hanya dokter jiwa. Suara wanita itu sangat lembut, seperti tunas yang lahir di musim semi. Kamu baik-baik saja? Pemeriksaan terakhir 3 bulan lalu obat pereda saraf seharusnya sudah habis. Datang ke rumah sakit ambil obat. Bai Ningbing mengenakan pakaian formal pergi keluar di rumah sakit. Dokter bertanya pada Bai Ningbing, tadi malam mimpi Fang Yuan lagi. Apakah dia berusaha membuat nada suara halus? Bai Ningbing aneh memandangnya. Dia meletakkan cangkir berisi susu panas. Saya ingin membunuhnya, ingin membawa dia pergi. Dia setuju. Tapi, setiap kali saya akan merasa iba. Depresi Bai Ningbing jelas tidak berkurang. Setiap kali menganggap Fang Yuan masih hidup, dokter terpaksa mengikuti perkataannya. Ini efek samping normal obat. Tambah dosis saja sudah baik. Bai Ningbing tampak bingung. Apakah Fang Yuan masih hidup? Dokter sudah memahami halusinasi Bai Ningbing. Tapi masalah jiwa juga hanya bisa berusaha memberi obat. Ini juga yang Bai Ningbing inginkan. Dia tidak berniat mengurai kekusutan dalam hati. Hanya ingin obat ini sementara membanyikan diri. Baru bisa bekerja dengan lancar. Orang luar bilang Bai Ningbing sukses dan hebat. Hanya dia yang tahu. Uang yang didapat sekarang sama sekali bukan yang diinginkannya. 3 tahun lalu, Fang Yuan sebelum meninggal mentransfer sejumlah uang ke Hope Project. Menjadi satu-satunya alasan bekerja keras. 1. Dia sudah menyumbang banyak uang, seperti menirunya dengan buruk. Bai Ningbing membawa obat masuk ke mobil. Ponsel berbunyi ding dong.
Adalah pesan broadcast ketua kelas waktu kuliah. Minggu ini adakan pertemuan 8 tahun kelulusan. Yang di kota ini datang semua datang, dia sama sekali tidak tertarik. Diam-diam menghapus pesan. Menyetir ketujuan keluarga Bai tidak mengizinkan kuburannya dikubur di samping Bai Xiao Bai. Bai Ningbing tidak memaksa. Dia mencari batu nisan terdekat. Biar dua bersaudara berdampingan bisa berbicara. Membawa botol minuman duduk di tanah. Xiao Bai, tolong tanyakan Fang Yuan. Kapan saya boleh mati? Ekspresi Bai Ningbing sedikit bingung. Di batu nisan, Bai Xiao Bai tersenyum cerah, masih berada di masa kuliah paling bahagia. Sedang Bai Ningbing sudah lebih dari 30 tahun. Musim dingin tahun ini, dingin menusuk tulang Bai Ningbing. Tadi malam jarang tidur nyenyak. Bangun sudah jam 11. Dia mematikan alarm. Translate_text berguling turun dari tempat tidur. Efek samping setelah minum obat adalah hanya bisa bangun secara alami. Untungnya tugas malam ini tidak sulit diselesaikan. Teringat kata dokter kemarin, lebih dekat dengan alam, dapat memperbaiki kondisi mental. Bai Ningbing meski mencemooh, tapi juga tidak tahu bisa pergi kemana. Selain psikolog yang dikenalnya selama 3 tahun ini, dia ternyata tidak punya teman. Tidak ada yang bisa diajak curhat. Bai Ningbing merogoh pakaian di lemari, baik untuk pesta maupun kerja. Dia hanya bisa memilih setelan sederhana dan polos. Seperti hari ini, jaket bulu dipadukan dengan lapangan santai yang kejam. Untungnya postur tubuhnya bagus, bisa dibilang cukup untuk dilihat di taman. Banyak Bai Ningbing asal memilih tempat terjauh. Dia tidak minat bersenang-senang. Tapi waktu menyetel sambil mendengarkan musik bisa membuatnya fokus selama perjalanan 1 jam. Daftar lagu itu diputar berulang-ulang. Itu adalah Bai Xiao Bai yang disukai Bai Xiao. Jadi, Bai Ningbing tidak pernah ngerem mendadak saat menyetel. Tempat duduk penumpang selalu diisi dengan permen plum. Di sela-sela lampu merah, dia membungkuk membuka glove kompartemen, mengambil 1 butir dan memasukkannya ke mulut. Perasaan gelisah baru stabil sedikit, gigi mengunyah potongan gula belum mulai jalan. Dari belakang terasa sensasi benturan. Bai Ningbing melihat ke kaca spion. Adalah seorang anak laki-laki yang mengendarai sepeda motor listrik. Dengan panik melihat bagian belakang mobilnya. Maaf kak. Anak laki-laki itu panik sampai matanya merah. Mobil Bai Ningbing masih Mercedes-Benz beberapa tahun lalu. Dia melihat lecetnya, lalu duduk kembali dengan acuh tak acuh. Anak laki-laki itu mengejarnya. Terisak berkata, saya akan ganti rugi. Tolong berikan kontaknya. Bai Ningbing teringat Bai Xiao Bai saat kuliah, yang juga pernah menerobos jalanan di pagi yang dingin untuk mengajar les. Dia menggelengkan kepala. Tidak perlu. Anak laki-laki itu bersikeras mau membayar. Bai Ningbing tidak sabar. Musim dingin di utara, daun-daun berguguran. Musim ini jarang ada anak-anak yang bermain di taman. Tapi baru masuk taman, Bai Ningbing sudah mendengar suara tawa riang. Dia melirik dari kejauhan, lalu berjalan pergi dengan acuh tak acuh. Dokter menelepon untuk menjadwalkan pemeriksaan ulang. Bai Ningbing dengan santai mematikan puntung rokok. Berbisik pelan, jadwalkan. Besok sore saja. Di rumah sakit dokter bertanya apakah obat tidur sudah habis. Bai Ningbing menjawab dengan masa bodoh. Lain kali berikan lebih banyak. Dokter menjawab dengan helpless. Apa kamu lupa perilaku menyakiti diri sendiri sebelumnya? Obat tidak bisa diberikan melebihi dosis. Yang kamu butuhkan juga bukan hanya obat tidur. Setelah pulang ke rumah, dia berkumur, lalu melepas jam tangan. Di baliknya, tersembunyi luka yang mengerikan. Selamat malam. Dia bergumam pada udara kosong. Selamat malam, Fang Yuan. Selamat malam, Bai Xiao Bai. Tapi dia tidak tertidur. Dalam kegelapan, seorang pria berlutut di samping tempat tidur. Wajahnya bengkak dan pucat. Matanya hitam pekat, mengalirkan 2 baris air mata. Bai Ningbing, mengapa kamu tidak melihatku? Mengapa tahu aku sakit kanker lambung? Masih memaksaku minum alkohol? Mengapa sebenarnya kamu ingin membunuhku untuk menemani adikmu di alam baka? Benar kan? Bai Ningbing menatapnya tanpa berkedip, tanpa rasa takut. Maaf. Sepasang tangan Fang Yuan mencekik leher Bai Ningbing dengan erat. Bai Ningbing sulit bernapas, wajahnya memerah, tapi justru menunjukkan senyuman. Fang Yuan, bunuh aku, katanya terputus-putus. Bunuh aku baru bisa menebus dosa. Di ruang gawat darurat rumah sakit, dokter langsung paham hanya dengan sekali lihat. Bekas cekikan di leher terlalu jelas. Ini adalah tindakan melukai diri sendiri tanpa sadar dari Bai Ningbing. Saat dia baru saja melukai dirinya dan dibawa ke rumah sakit, dia diawasi ketat. Semua benda yang mungkin melukainya disingkirkan. Saat itu jam 12, Bai Ningbing tidak berada, melainkan duduk di sudut kamar, menggosokkan pergelangan tangannya berulang kali. Kulit yang tumpul digores oleh plastik, daging dan kulit terpotong dengan. Setelah kejadian, Bai Ningbing menjadi objek pengawasan intens. Ada kamera pengawas 24 jam. Dia tidak lagi memiliki alat apapun, sampai perawat yang sedang memantau rekaman menemukannya dengan mata, menjepit lehernya sendiri dengan kedua tangan. Ini tidak akan membuat. Setelah kadar oksigen turun dan dia akan secara alami melepaskan, tapi tetap membuat perawat kecil itu ketakutan.